Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Rindu dan Leon memasuki tempat tidur mereka. Setelah sah menjadi suami istri, rupanya nasib baik masih berpihak pada mereka karena tidak akan ada yang merecoki kemesraan mereka. "Aku mandi dulu ya mas, rasanya nggak nyaman banget," kata Rindu yang mulai membiasakan diri untuk memanggil suaminya itu dengan mesra. Terang saja hal itu membuat mata Leon bersinar bahagia. Langsung saja dia menubruk tubuh Rindu yang hendak pergi ke kamar mandi. "Mandi bareng aja, biar aku bisa bantu gosok punggung kamu," balas Leon yang sengaja berbisik di telinga Rindu. Kedua bola mata Rindu membulat sempurna, tetapi Leon keburu membawanya ke kamar mandi. Laki-laki itu segera mengunci pintu kamar mandi dan kembali menatap Rindu dengan penuh kasih. "Gak apa kan kita mandi bareng?" tanya Leon sambil melepas kancing atas bajunya. Jantung Rindu melompat-lompat saat bayangan masa lalu mulai menghampirinya. Namun dia memejamkan mata sebentar dan berhasil menyingkirkan pikiran buruk itu. Leon yang kini di hadapannya adalah laki-laki yang telah sah menjadi suaminya. Dia tidak akan melukainya dan membuatnya kesakitan. "Iya, gak apa-apa," jawab Rindu dengan pelan. Wanita itu berbalik badan memunggungi Leon lalu berusaha melepaskan gaun pengantinnya yang mahal. Tiba-tiba dia merasakan sebuah tangan mendekapnya dengan erat dan satu tangan lagi melepaskan resleting gaunnya. "Biar aku bantu sayang," kata pria itu. Dia lalu mendaratkan ciuman di bibir Rindu. Ciuman yang terasa lembut dan sama sekali tidak terkesan buru-buru. Rindu begitu menikmati ciuman dan sentuhan Leon sampai tidak menyadari kalau gaunnya sudah lepas dari tubuhnya. Lalu ciuman Leon mulai turun ke leher dan di saat yang sama semburan air keluar dari shower dan membuat pakaian mereka perlahan-lahan menjadi basah. Leon lalu tertawa dan Rindu pun ikut tertawa. Mereka sudah basah kuyup sekarang. Kalau tidak segera mandi, bisa-bisa acara intinya malah tertunda. "Kita mandinya cepet-cepet ya, aku takut nggak bisa tahan. Daripada main di kamar mandi, nanti malah nggak asik," kata Leon yang membuat Rindu terbelalak. Pria itu dengan tanpa sungkan langsung melepas semua pakaiannya. Dia membiarkan Rindu yang masih syok melihatnya tanpa memakai penutup apa-apa. Lalu Leon segera menyabuni dirinya dan membantu melepaskan pakaian Rindu yang basah. "Ayo sayang, nanti masuk angin." Entah mengapa Rindu begitu manut. Meski begitu, dia tetap merasa malu dan menutup tubuhnya dengan tangan. "Gak apa-apa, sekarang kamu tutupi, habis ini juga aku nikmati," kata Leon yang kemudian membilas diri dengan air. Laki-laki itu sangat cepat menyelesaikan mandinya karena sudah tidak sabar ingin cepat-cepat buka puasa. Sementara Rindu masih tampak malu-malu di hadapan suaminya itu. "Ayo sayang, aku takut kamu masuk angin," kata Leon yang kemudian membantu Rindu menyabuni tubuhnya. Rindu hendak menolak tetapi kalah cepat sampai akhirnya Leon berhasil memandikan istrinya itu dan menggendongnya keluar dari kamar mandi. "Kamu udah siap terima aku kan? Kalau kamu gak siap, aku gak akan maksa," kata Leon yang kini masih menggendong Rindu. Melihat sikap Rindu yang hanya diam, nurani laki-laki itu kembali bergejolak. Trauma yang dirasakan Rindu pasti masih terasa, dan dia sudah janji tidak akan memaksa. "Enggak kok, siapa bilang? Aku udah siap, tapi kaget aja sama kamu yang tiba-tiba bikin shock gini," balas Rindu.
Wanita itu semakin mengeratkan tangannya ke leher Leon, lalu pria itu berputar karena rasa bahagia. "Yes, akhirnya malam ini tiba," seru pria itu. Rindu tertawa dan ikut bahagia. Lalu Leon merebahkan tubuhnya di atas kasur dan mulai menatapnya dengan intens. "Aku janji akan melakukannya dengan pelan," kata pria itu sebelum akhirnya mendaratkan ciuman di bibir Rindu. Keesokan paginya, Leon dan Rindu terbangun dengan perasaan yang sangat bahagia. Semalam mereka telah merengguh nikmatnya malam pengantin. Meski itu bukan pengalaman pertama bagi mereka, tetapi rasanya jauh lebih indah dibanding dulu, karena semalam mereka melakukannya dengan cinta, tidak seperti dulu yang hanya dipaksa nafsu. Pagi itu sekitar jam 9, Rindu dan Leon baru selesai mandi. Leon sudah rapi dan tampak segar karena rambutnya dibiarkan basah. Wajahnya juga terlihat sumringah karena keinginan yang dipendam lama sudah dituntaskan semalam. Sementara Rindu, pipinya masih bersemu merah karena malu. Kalau teringat dengan semalam, ia tak berdaya di bawah tubuh Leon. Rasanya sekarang Rindu tak punya muka untuk bertatapan dengan lelaki itu. Meski diakui, ia juga menikmati dan tidak kapok untuk mengulang, tetapi rasa malunya itu masih terus muncul. "Kenapa senyum-senyum sendiri, sayang?" Dengan tiba-tiba, Leon berdiri di belakang Rindu dan memeluk pinggangnya. Rindu yang sedang merias wajahnya itu langsung terkejut, lalu berpaling dan menghindari tatapan Leon. "Ingat semalam ya?" goda Leon sambil mengerling nakal. Rindu juga melihat itu, tetapi dia pura-pura tak tahu. Hingga akhirnya Leon merasa gemas dan kembali menggoda dengan membisikkan sesuatu di telinga Rindu. "Mau lagi nggak?" Karena bisikan Leon itu, Rindu tidak hanya tersipu malu, tetapi juga panas dingin tak karuan. Kemudian Rindu langsung bangkit dari duduknya dan melepaskan pelukan Leon. "Jangan aneh-aneh, ini udah siang. Lea pasti udah nungguin kita," ucap Rindu. Dia sengaja tidak meladeni Leon, karena kalau diladeni, pasti Leon akan minta lagi dan mereka gagal pulang. "Kan ada Mami sayang, Mami pasti jagain Lea. Anak kita itu juga seneng kok main sama neneknya," balas Leon. Lalu Rindu mendesahkan nafas panjang. "Tapi kita udah janji akan pulang hari ini, jangan bikin Lea kecewa." Rindu tidak bohong, kemarin dia dan Leon memang sudah berjanji pada Milea untuk menjemputnya pagi itu dan kemudian mengajaknya pulang ke rumah mereka sendiri. "Ya udah deh, kita pulang. Nanti juga bisa ngulang lagi di rumah, iya kan sayang?" Leon bicara dengan santainya. Bahkan meski Rindu sudah melotot ke arahnya, Leon hanya tersenyum sambil menaikkan kedua alisnya. Sama sekali tidak merasa bersalah. Rindu hanya bisa menggelengkan kepala melihat tingkah lelaki yang menjadi suaminya itu. Terkadang menjengkelkan, terkadang romantis, terkadang kekanak-kanakan, terkadang juga dewasa dan tegas. Benar-benar paket komplit. Pulang dari hotel, Leon dan Rindu langsung ke rumah Mami Dera untuk menjemput Milea yang semalam pulang ke sana. Milea menyambut ayah dan ibunya itu dengan senyum riang. Matanya berbinar senang saat menghambur ke dalam pelukan Rindu dan Leon. Setelah itu, Milea bercerita panjang, dari mulai semalam yang tidur ditemani Mami Dera sampai tadi pagi yang dimasakan menu kesukaannya dan makannya pun disuapi. Lea itu selalu betah kalau sama Mami, jadi kalian gak usah khawatir. Jangankan cuma semalam, berhari-hari pun gak akan nangis dia, ucap Mami Dera setelah menatap Leon dan Rindu. "Iya, Mam.
Rindu tersenyum. Dia merasa bahagia karena tidak hanya dicintai oleh suaminya, tetapi juga disayang oleh mertua. Keberuntungan yang tidak semua wanita mendapatkannya. Makanya dalam beberapa hari ke depan, biarkan Lea ada di sini sama Mami. Gak usah dibawa pulang dulu, ucap Mami Dera. Rindu langsung mengernyit bingung. Dia tidak sepenuhnya mengerti dengan maksud Mami Dera, sedangkan Leon menatap ibunya itu dengan pandangan yang seolah-olah meminta penjelasan. Sebenarnya, Mami ada sesuatu untuk kalian. Ya, semacam hadiah pernikahan. Mami Dera setengah berbisik. Namun karena dia mencondongkan kepalanya ke arah Leon dan Rindu, jadi anak dan menantunya itu bisa mendengar dengan jelas. Kemudian dengan tidak sabar, Leon bertanya pada ibunya. Sesuatu, apa itu, Mam? Meski tidak ikut bertanya, tetapi Rindu juga penasaran dan menunggu jawaban dari mertuanya. Hingga akhirnya Mami Dera membisikkan sesuatu kepada Rindu dan Leon. Sepasang pengantin baru itu pun langsung tercengang dengan mata yang membulat sempurna.